Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Ikat Mana Channel. Eh, Kalau kemarin kita membahas tentang satu aplikasi gratisan untuk membaca PDF, yaitu buku ya. Maka sekarang di aplikasi berikutnya yang ingin saya bahas itu adalah GoodNotes ya. Salah satu aplikasi yang berbayar, tapi juga ada yang gratisan ya. Jadi teman-teman bisa download juga di Play Store, bukan Play Store ya, di App Store untuk aplikasi ini, dan bisa dengan kita menggunakan yang gratisan ataupun bisa menggunakan yang berbayar ya. Nah, aplikasi ini sebetulnya menarik sekali ya. Ketika kita mau menulis itu bisa kita menulis kayak kita menulis di buku biasanya. Salah satu contohnya seperti ini ya. Nah ini misalnya saya akan buka halaman baru ya, halaman baru, dan ini jenis kertasnya banyak banget ya. Ada yang bergaris, ada yang polos gitu ya, dan warnanya juga bisa kita pilih-pilih ya. Saya biasanya pakai yang blank ini ya. Kemudian warnanya saya kasih biasanya putih. Nah kemudian di sini saya bisa biasanya nulis judulnya ya, judul bukunya apa namanya, catatan kita ini apa, misalnya ikat makna penggunaan apa ini GoodNotes. Oke. Salah ada ya, nggak apa-apa ya, langsung klik. Nah di sini karena tadi saya pilih A4 ya, jadi kertasnya itu seperti A4 ini ya, seperti A4 gini. Nah terus menunya banyak banget teman-teman. Di sini khusus yang di sini untuk menulis ya. Ini untuk nulis, jadi bisa dirubah ukuran pensilnya di sini ya. Bisa juga kalian tekan agak lama, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita bisa besarin di sini ukurannya, ukuran pulpennya gitu ya. Nah, saya contohkan misalnya saya ganti pakai hitam misalnya ya. Nah, ini kalau kita rubah ukuran besarnya. Nah, kalau kita mau format misalnya ini yang paling kecil, kemudian ini yang nomor 2 juga bisa, jadi tinggal kita atur saja. Kemudian ini yang paling besar misalnya, nah seperti itu ya. Nah ini yang paling kecil misalnya, yang paling tipis ya, paling tipis. Nah untuk warna juga bisa diganti gitu ya. Dan kalau kita mau ngapus enak ya teman-teman. Nah kayak gitu tuh. Kita mau ngapus. Nah, tuh. Nah, ini juga berfungsi kalau misalnya kita nulis terus kita mau hapus. Untuk ngapusnya itu klik 2 kali. Kalau untuk mengembalikannya itu klik pakai 3 jari ya. Oke, nah itu untuk ini ya, menu pensilnya ini ya. Kemudian menu yang ini menu untuk pensil ya. Kalau tadi itu ballpoint, kalau ini pensilnya ya. Fungsinya sama, tapi ini nanti hasilnya kayak gini. Jadi kayak pensil gitulah ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah untuk penghapus ya. Nah ini untuk menghapus, untuk eraser. Kemudian yang ini untuk stabilo ya. Misalnya kita mau stabilo sesuatu di dalam teks bisa gitu ya. Kemudian yang ini untuk menulis yang agak-agak berbau Arab gitu ya. Misalnya gini, nih jenis pulpennya itu agak beda ya. Jenis pulpennya itu agak beda tuh.
Fungsinya sama aja sih sebenarnya ya. Kemudian ini untuk bikin misalnya kita mau bikin kotak atau mau bikin segitiga gitu ya, atau mau bikin bintang, ini bisa juga kita klik untuk misalnya bisanya kayak gini. Jadi ini dia nggak keputus ya. Misalnya kita bikin segi 4 kayak gini nggak keputus, jadi lurus dia. Nah, oke oke kita hapus dulu supaya bersih dulu ya. Nah, kita hapus semuanya. Nah, kemudian yang ini untuk menyeleksi ya. Misalnya kita sudah nulis banyak nih. Kita udah nulis banyak ini ya. Nah, misalnya nulis. Nah, ini untuk menyeleksinya. Misalnya kita ini mau pindah yang ini, tinggal kita pindah kemana gitu. Terus ini kita mau seleksi. Nah, kayak gitu ya. Enak ya. Kemudian yang ini lebih ke untuk membuat kata-kata di dalam kayak gini loh. Kayak gitu ya. Nah, jadi bisa dibuat semacam ini, juga bisa kita tambahkan yang lain-lain ya, aksesoris lainnya. Kemudian ini juga sama, ini untuk membuat semacam, kalau di sticky ya, sticky, lupa saya sticky. Nah, jadi gini, di sticky-nya itu bisa kita kasih komen di situ, bisa kita tulis juga ya, misalnya di sini mau kita tulis itu nama sticky namanya ya. Kemudian seterusnya itu ini untuk memasukkan gambar yang ada di laptop kita misalnya kayak gini nih. Nah, atau yang lainnya ya, misalnya saya akan masukkan gambar ini. Nah, kayak gitu ya. Dan ini gambarnya bisa ditulis juga. Nah, seperti itu ya. Kemudian apa lagi? Ini untuk membuat kolom untuk pengetikan. Yang ini juga menariknya kalau misalnya kita mau mau nulis misalnya alamat. Nah, langsung kayak gitu ya. Langsung dia tertulis. Misalnya saya akan datang nanti siang misalnya gitu ya. Cuman ini karena saya belum berubah pakai bahasa Indonesia, jadi masih dia ejaannya itu pakai bahasa Inggris ya. Terus selanjutnya ini untuk penggaris ya. Dan ini untuk kalau kita mau mau bikin semacam tulisan, kalau kita sering presentasi misalnya ya. Misalnya kita presentasi terus kita mau tunjukkan misalnya ini gitu ya. Gitu ya. Oke. Nah, saya biasanya menggunakan Goods Notes ini untuk membuat semacam tulisan tangan gitu ya, semacam kayak buku, kayak kita nulis juga bisa, nulis buku bisa. Misalnya saya mau tambahin ya halamannya di sini, saya pakai nulis catatan misalnya ya. Bentar, salah. Catatan apa gitu ya. Ini biasanya saya pakai nyatet seluruhnya lah. Jadi buku pengganti buku saya itu ya ini. Nah, kemudian saya juga biasanya kan suka bikin semacam mind map ya. Misalnya saya sedang memikirkan tentang sekolah misalnya ya. Pelajaran misalnya. Biasanya saya giniin. Nah, kemudian pelajaran apa sih? Biologi misalnya. Terus bahasa Arab misalnya. Nah, saya bikin kayak gini. Bahasa Arab, kosakata misalnya. Ini namanya mind map ya. Huruf
tata bahasa misalnya. Ini namanya mind map ya, biologi tumbuhan misalnya. Itu kayak gitu ya. Nah, ini bisa kita stabilo dia supaya dia berwarna berbeda. Nah, misalnya kayak gini. Nah, kemudian ini misalnya, ini saya rubah misalnya warnanya kayak gini nih. Nah, itu saya biasanya bikin mind map itu menggunakan ini ya. Apalagi yang biasa saya gunakan, saya biasanya juga kalau mau saya ada buku misalnya mau saya baca serius dan mau saya tanda-tandai, mau saya baca dengan sangat serius gitu ya. Biasanya saya buka melalui ini. Misalnya ini, saya mau baca misalnya. Ini saya akan baca di GoodNotes supaya saya bisa nanti bisa saya rubah-rubah ya di situ ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan buku ini. Ketika saya proses membaca kayak gini, mungkin ada yang perlu saya tandai gampang. Nah, tinggal saya misalnya bikin kayak gini. Nah, tuh. Sebenarnya di aplikasi buku juga bisa sih sebenarnya ya kayak gini. Cuman di sini lebih praktis, lebih enak ya, lebih enak karena dia akan menjadi satu buku tersendiri ya, dan bisa diedit, bisa bisa dihapus dan lain sebagainya. Halamannya juga bisa dihapus kalau kita nggak mau membaca buku itu, bisa dicoret-coret gitu ya. Tuh enaknya di situ. Nah, kemudian di sini juga kita bisa bikin folder-folder ya. Kalau misalnya kayak saya nih bikin ikat mana pagi, kitab-kitab gitu ya. Mau bikin folder banyak itu bisa gitu. Jadi misalnya kayak ini ya, ikat makna ini misalnya. Nah, ini ada banyak. Bisa juga dipakai nulis-nulis kayak gini nih. Nih, misalnya kita mau bikin planning ya, misalnya untuk besok saya akan kemana gitu ya, tinggal kita tulis di sini. Misalnya saya pertama akan pergi jalan-jalan misalnya, kedua akan ke pasar misalnya, ketiga akan belanja misalnya, dan seterusnya. Kemudian rutinitas misalnya 1 olahraga misalnya, kemudian 2 ini. Nah, prioritas apa itu ya, bisa dibuka bisa kita bikin sendiri kayak gini ya. Oke teman-teman, mungkin hanya itu berbagi kita walaupun pendek ya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.